Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Ade Edukasi sebentar. Di program masih dalam pengharapan ya. Kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang ya banyak hal, edukasi tentang disabilitas dan non disabilitas, tapi sekarang lebih ke menjawab pertanyaan juga. Kemarin sih, tadi pagi. Kalau kemarin kan sudah lewati hari atau hari sebelumnya. Nah ini tadi pagi sekitar jam setengah 8 pagi itu saya baca-baca di WA ada yang bertanya tentang bagaimana cara mengatasi kondisi-kondisi yang bisa menerima, kemudian bisa memberikan semacam masukan ke eksternal atau ke orang lain dengan kita tetap bisa rutinitas dengan maksimal, dengan nyaman. Ini lebih tepatnya bagaimana kita bisa memberikan kritik, sekaligus kita juga lebih nyaman dan nggak begitu memikirkan apa-apa yang menjadi ganjalan atau rasa kurang nyaman dari faktor orang lain atau faktor eksternal ya. Mudah-mudahan saya nggak salah menafsirkan atau salah persepsi. Karena kalau melihat pertanyaannya itu bagaimana bisa memberi masukan ke orang lain sekaligus kita juga nggak terlalu memikirkan atau bisa lebih nyaman dalam rutinitas gitu. Nah, yang pertama kita harus kembali mundur ke video flashback sebentar, video kemarin, yaitu kita bisa menerima keadaan dulu. Memang kalau kita ngomong sikap orang lain atau kebijakan misalnya ya, dalam era-era sekarang ini kan kebijakan-kebijakan dari pihak eksternal, pemangku kebijakan itu kan sangat unik ya, sangat-sangat unik dan menurut saya sangat nggak menguntungkan di kalangan bawah, tapi lebih menguntungkan ke kalangan menengah ke atas. Ya misalnya dari sisi ekonomi misalnya, dari sisi pendidikan, itu ya yang bisa menikmati, yang benar-benar bisa memaksimalkan fasilitas dan juga segala sesuatu dari fitur-fitur atau apa namanya keistimewaan itu ya orang-orang yang memang di kelas menengah ke atas, bukan lagi orang kalangan bawah. Kemudian kunci yang paling mendasar yaitu kita mencoba untuk berdamai dulu sama diri kita. Jadi kalau kita sekiranya mampunya itu ojek online gitu ya, ya sudah kita fokus di ojek itu tapi dengan semaksimal mungkin gitu. Sambil kita cari-cari terobosan, sambil cari-cari uh, apa apa-apa yang bisa dimaksimalkan untuk menjemput rezeki. Nah, setelah kita sudah memaksimalkan itu,
kemudian kita juga sudah memaksimalkan doanya, segala sesuatunya. Kita tinggal memberi masukan dari sudut pandang kita, plus kita juga harus memahami, harus menerima kekurangan orang lain. Karena kadang-kadang orang lain itu ya beda lagi pemikirannya dengan kita. Jadi kita jangan berharap sampai 30% bahwa orang lain itu akan mau melakukan apa yang kita inginkan gitu kira-kira. Jadi keputusan-keputusan, kemudian apapun yang membuat kita nggak nyaman dari orang lain, ya kita harus berdamai dulu sama diri sendiri, kemudian kita harus memahami bahwa pihak tersebut sebenarnya juga dalam rangka mencari semacam komposisi atau semacam porsi agar kita semua bisa merasakan dengan sama meskipun beda ukuran. Jadi ya misalnya kita punya hanya di level punya sepeda motor, ya harapannya orang lain yang punya mobil itu ya nggak harus pakai jalan yang sembarangan gitu ya, parkir sembarangan, misalnya seperti itu. Kita contoh seperti itu ya, paling paling gampang lah contoh-contoh yang di kehidupan kita itu kan seperti itu. Jadi kalau bicara bagaimana kita bisa nyaman ya terima dulu, terima segala sesuatunya, kemudian kita lakukan semacam afirmasi bahwa ini itu sementara dan ini itu sebenarnya jalan gitu untuk kita bisa lebih maksimal lagi, bisa lebih bahagia. Jadi kita munculkan sensasi enjoy-nya, sensasi nyamannya. Nyaman, terus senang, kita menikmati gitu sehingga segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik. Kita mengkritik orang lain atau mengkritik kebijakan itu juga tetap sehat dan tetap waras gitu. Jangan sampai kita menyalahkan mereka full, kita juga kemudian malah nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan sebuah usaha sehingga ya kita semakin terpuruk. Nah, kalau sudah terpuruk ya sebenarnya yang rugi bukan orang lain, bukan siapa-siapa, emang diri kita sendiri yang rugi. Nah, akhirnya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian juga kita malah semakin terpuruk dan semakin nggak nyaman. Mending kalau cuma nggak nyaman, tapi kalau kita malah sakit, kemudian juga kita malah merepotkan keluarga, ini kan tambah bahaya lagi gitu. Jadi kata kuncinya kita menerima, kita kembalikan semuanya dengan uh, kondisi yang rileks, yang damai, dan juga kita tetap kreatif untuk menerima keadaan ini. Fix karena segala hal yang ada di depan kita, ada yang kita hadapi itu sebenarnya cuman sementara. Nanti kalau kita sudah melewati ini semua ya pasti tantangannya lain lagi gitu, karena kan ujian setiap orang, kemudian ujian setiap hari pasti kalau kita cermat ya akan berbeda-beda dan nggak akan sama. Seperti itu ya. Nah, jawabannya dari saya bagaimana kita bisa memberi kritik ke orang lain, tapi kita juga nyaman dan tetap enjoy untuk menjalankan aktivitas. Terima kasih yang sudah bertanya di session masih dalam pengharapan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dari jawabannya itu bisa memberi semacam insight, memberi wawasan, minimal mengingatkan kembali bahwa kita semua itu di mata Yang Maha Kuasa sama dan kita semua mempunyai pemikiran, mempunyai kesempatan, mempunyai keterbatasan, dan juga mempunyai kelebihan masing-masing. Terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.